طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, bil khusus Al-Mukarram Pamanda Al-Ustadz Muzaki, Al-Mukarram Ayahanda Abah Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan usia kita, sehatkan badan kita. Allah masih beri kesempatan kepada kita semua untuk berada di bulan Sya'ban. Dan semoga Allah panjangkan usia kita, sehatkan badan kita, sehingga kita semua sampai di bulan suci Ramadan kuat ibadah, kuat puasa, kuat salat tarawih, kuat dalam tilawatul Quran, dan kuat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah semoga dengan berkah majelis ilmu, dengan berkah rumah Allah, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan kita diganti dengan kemudahan, yang sakit diantara kita diangkat segala penyakitnya, yang punya masalahnya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dimudahkan haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga putra-putri kita dijadikan ahli salat, dijadikan ahli ibadah, dijadikan ahli sujud, dijadikan ahli Quran, dijadikan ahli masjid, dijauhkan daripada pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Dan kita mohon kepada Allah keluarga kita yang belum sholat dimudahkan untuk sholat, yang belum ke masjid dimudahkan untuk ke masjid, yang belum mengaji semoga dimudahkan untuk mengaji, yang terjebak ke dalam kemaksiatan semoga diberikan jalan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman Nuri, wa Syekh Bakar Musalim, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, bin Saleh bin Musa Hamid bin Bakar Gersik, wa Kaji Hasyim Asy'ari, Kaji Khalil Al-Bangkalaji, atas As'ad Syamsul Arifin, wal Fakir Muqaddam, wa Jamil Auliya, wal Aqtab, wal Amjad, wal Tasabadil Sarjim, Rabbi Ruhi, Rabbi Hamdaki bin Syekh bin Salim, bin Ahmad bin Hasan Fatak, bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, Syekh Bakar Salim, Jamil Auliya fi hadzal balad, Jamil masyaikh hadzal jihad, bi barakatim Allah wa sallim min Allah an muttaqin at-thabit al-qadim al-qawim, fi suhbatir rasul karim, wa dakhna fi hizbi ahlillahil muflin, wa tsabbit qulubana wa alsitana la dzikrihi wa mahabbati wa sulahil ahwal wa qabil al a'mar, warzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban lan nu'adzib alayh, warzuqna hajja baitikal haram wa ziyaratna tumna wa abaina mahatina jaddatina la kulli Rasul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ila anqal, sampailah kita an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukumul jumu'ata, apabila salah seorang dari kalian sudah selesai salat Jumat, falyusalli ba'daha arba'an, maka salatlah ba'diyah sebanyak 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
dan boleh juga langsung 4 rakaat. Ya, kalau di siang hari langsung 4 rakaat boleh. Tapi kalau sholat di malam hari, sholatul lail matna, sholat di malam hari itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, yang mau sholat taraweh 8 rakaat monggo. Ya, akan tapi tetap sholatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, kalau langsung 4 rakaat, ya sholat malam itu tidak sah. Ya, karena ada petunjuk dari Nabi, sholatul lail matna, sholat di malam hari itu dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, kalau siang hari itu tidak mengapa langsung 4 rakaat, tapi tetap afdolnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, karena ada kaidah makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Sesuatu yang lebih banyak pekerjaannya maka lebih banyak pahalanya. Ya, 2 rakaat salam, ya berarti takbirnya kan 2 kali takbiratul ihramnya. Kalau langsung 4 rakaat takbiratul ihram cuma sekali. Tapi kalau 2 rakaat salam takbiratul ihramnya 2 kali, salamnya juga 2 kali. Maka lebih afdol 2 rakaat salam dibanding 1 rakaat salam sekaligus 4 rakaat. Ya. Baik. Al-makna al-ijmali, makna secara global, syuriat li sholatil jum'ah sunnatun ba'diyatun. Ya, dianjurkan, disyariatkan selesai sholat Jumat ada sunnah ba'diyah. Ya, dan memang semua sholat ada qobliyah. Ya, dan memang semua sholat ada ba'diyah. Tapi tidak semua sholat memang setiap sholat itu ada qobliyah, tapi tidak semua sholat ada ba'diyah. Ya. Baina kulli adanain sholatun liman sya'a. Di antara 2 adzan, maksudnya apa? Antara adzan dan qomat. Ya, di antara adzan dan qomat sholatun, ada sholat sunnah liman sya'a, bagi yang mau. Artinya apa? Yang nggak mau nggak dosa, hukumnya sunnah. Setiap sholat ada qobliyah, tapi tidak setiap sholat ada ba'diyah. Ya, ba'da subuh tidak ada ba'diyah. Ya, ba'da asar tidak ada ba'diyah. Tapi di sholat-sholat lainnya semua ada ba'diyahnya. Termasuk habis Jumat juga ada sunnah ba'diyah. Ya. Kalau qobliyah sholat sebelum sholat wajib. Kalau ba'diyah sholat setelah sholat wajib. Kenapa kok ada qobliyah? Untuk pemanasan. Ya, untuk pemanasan, menghadirkan hati kita sebelum nanti masuk ke wajib. Persiapan dulu, hadirkan hati kita. Ya, masalah pekerjaan hilangin dulu, masalah rumah tangga hilangin dulu, masalah pribadi hilangin dulu. Ya, punya hajat ke sini ke situ hilangin dulu tuh qobliyah. Pemanasan dulu tuh. Ya, berusaha untuk menghadirkan hati kita agar nanti masuk pas sholat wajib hati kita bisa lebih hadir. Tapi ya kita manusia yang lemah, kita banyak dosa, kita banyak kurang. Ya, sholat kita banyak tidak khusyuknya, maka habis sholat ada ba'diyah. Ya, dianjurkan lagi untuk sholat ba'diyah. Kenapa? Ya, ini ba'diyah hikmahnya apa? Jabrul khalal alladzi yaqa'u fiha, untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib. Ya, sholat wajib kita ada tidak khusyuknya. Ya, dalam sholat wajib kita pikiran kita kemana-mana, maka penting habis sholat wajib sholat ba'diyah untuk menambal, ya, untuk menyempurnakan yang tadi kurang. Ya, jadi kalau orang selama hidupnya hanya mengandalkan yang wajib saja, cuman sholat wajib saja, qobliyah ba'diyah nggak mau, maka nanti di akhirat dia menghadap Allah membawa amal sholat penuh dengan kekurangan. Ya, ibarat baju banyak robek-robeknya tuh. Ya, makanya penting sholat sunnah untuk menambah. Jadi sholatnya jadi sempurna.
Salat ba'diyah Jumat wahya arba'u rakaat, itu 4 rakaat. Wal amru biha lin nadbi, perintah di sini bukan perintah wajib tapi perintah sunnah. Wa kana min haji sallallahu alaihi wasallam in shallaha fil masjid adaha arba'an. Ya, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mengerjakan di masjid, beliau salatnya 4 rakaat. Ya, ba'diyahnya 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa in shallaha fi baitihi adaha rakaataini. Kalau Nabi besar Muhammad mengerjakan di rumah, itu Nabi besar Muhammad mengerjakannya 2 rakaat. Intinya apa? Salat ba'diyah Jumat paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 4 rakaat. Ya, boleh dikerjakan di masjid, boleh dikerjakan di rumah, tapi paling afdal itu dikerjakan di rumah. Kenapa? Agar rumah kita tidak seperti kuburan, ya, agar jin-jin jahat, makhluk-makhluk yang tidak baik, ya, itu nggak betah di rumah kita. Kenapa? Karena dipakai untuk sholat, dipakai untuk baca Quran, dipakai untuk zikir. Akan tapi, wah, saya mah kalau udah sampai rumah udah sibuk, nanti nggak sholat, ya, banyak anak-anak, ya, ada tamu, ada ini, ada kesibukan itu. Saya kalau udah di rumah susah sholatnya. Ya udah, ya boleh kerjakan di masjid. Intinya, ya, sholat ba'diyah Jumat. Ya. Fikul hadis. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Istihbabu sunnatil Jum'ah ba'daha. Sunnah hukumnya, bukan wajib. Sunnah hukumnya sholat ba'diyah Jumat. Wal hathu 'alaiha, dan ini sangat dianjurkan. Wa in akmalaha arba'a rakaat, kalau mau sempurna sholat 4 rakaat. Wa qalluha rakaataini, tapi kalau mau sholat 2 rakaat saja itu juga boleh. Ya, paling sedikit 2 rakaat, paling banyak sempurnanya 4 rakaat. Sama kayak duha. Duha paling sedikit 2 rakaat. Ya. Adnal kamal, ya, sedikit tapi lumayan, itu 4 rakaat. Ya. Paling banyak 8 rakaat. Itu 8 rakaat udah paling banyak. Ada riwayat lain 12 rakaat. Tapi pendapat yang kuat, sholat duha paling banyak itu 8 rakaat. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang sholat 12 rakaat, biarkan saja. Memang ada pendapat yang mengatakan duha paling banyak 12 rakaat. Tapi pendapat yang paling afdal, yang paling kuat, sholat duha itu paling banyak 8 rakaat. Ya, intinya sholat meskipun hanya 2 rakaat. Anis Sa'ib bin Zaid radhiyallahu anhu, dari Sa'ib bin Zaid semoga Allah meridai beliau, anna Muawiyah qala, bahwasanya Muawiyah berkata lahu kepadanya, idza shallaital jum'ata falatasilha bi sholatin hatta tatakallama aw takhruja, apabila engkau sholat Jumat maka jangan disambung dengan sholat lainnya. Habis sholat Jumat salam, jangan langsung ba'diyah, ya, hatta tatakallama aw takhruja, pisahin dulu tuh, ya, hatta tatakallama, zikir dulu, ya, baca istighfar dulu, baca Fatihah dulu, ya, itu dianjurkan habis Jumat baca Fatihah 7 kali, baca Al-Ikhlas 7 kali, baca Al-Falaq 7 kali, baca An-Nas 7 kali, ya. Tapi ini kadang kalau baca jamaahnya udah pada kabur semua. Ya, ini jamaah udah pada kabur semua nih kalau dibaca semua. Ya, ini udah banyak yang ninggalin ini. Nah, sunnahnya seperti itu. Ya, jadi intinya habis sholat Jumat jangan langsung sholat sunnah, tapi harus ada pemisah. Ya, pemisahnya zikir. Ya, atau pemisahnya bicara dengan yang ada di sampingnya. Ya, atau takhruja, atau keluar masjid dulu. Ya, nggak keluar masjid atau geser dari tempat kita yang awal. Jadi sunnah, Pak. Sunnah kita habis sholat, ya, sholat sunnahnya itu Pak, jangan di tempat itu, tapi geser sedikit. Ya, mau ke kanan kek, mau ke kiri kek, mau ke depan kek, mau ke belakang, itu sunnah hukumnya. Itu sunnah, itu begitu. Kenapa? Agar memperbanyak saksi-saksi baik nanti di akhirat.
Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ya, kalau sekarang ada gempa bumi, itu cuman beberapa wilayah. Wilayah yang lainnya nggak ikut gempa. Tapi ini ardu, bumi, semuanya nih. Semua wilayah akan digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bukan hanya digoncangkan, akan tapi bumi akan mengeluarkan segala isinya. Yang ada di dalam bumi, yang ada di perut bumi, muntah ke atas. Ya, wa qalal insanu ma laha. Kalau sudah seperti itu, nih manusia-manusia yang ada ketika hari kiamat, dia kebingungan, apa ini yang terjadi? Ya, karena la tuqamus sa'ah, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat kecuali di muka bumi udah tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. Artinya apa? Itu ketika terjadi kiamat, semua manusia yang ada di muka bumi semua nggak kenal Allah. Ya, udah kafir semua tuh, nggak ada yang kenal Allah. Ya, ada aki-aki nyebut Allah Allah, ditanya sama anak muda, "Wahai kakek, kamu nyebut Allah itu siapa Allah?" "Oh, saya nggak tahu. Ya, cuman saya pernah dengar orang tua saya dulu, ya terkadang suka zikir Allah Allah, tapi saya nggak tahu siapa itu Allah." Saking parahnya keadaan saat itu. Ya, nah itu tersisa orang-orang kafir yang nggak percaya akan adanya kiamat, kaget. Terjadi kiamat, kaget. Wa qal insanu malaha, apa ini yang terjadi? Ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kalau sudah seperti itu, nih bumi nanti akan ngomong. Bumi akan bicara. Bumi akan bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai semua kejadian yang ada di atas bumi. Di bumi cerita sama Allah, "Ya Allah, ya, pada hari sekian, tanggal sekian, jam sekian, ya di tempat ini hambamu Fulan bin Fulan sudah sholat, ya, memuji-muji engkau, mengingat engkau, ya. Kemudian juga nih ada hambamu Fulan bin Fulan di jam sekian, ya waktu sekian, itu mengotori punggungku ya Allah. Dia bermaksiat kepada engkau, dia berbuat dosa, dia melanggar aturan-aturanmu." Itu bumi akan cerita. Semakin banyak tempat yang kita pakai untuk ketaatan, maka semakin banyak nanti saksi-saksi baik yang akan mengantarkan kita ke surga. Dan semakin banyak tempat-tempat yang kita pakai untuk maksiat, maka semakin banyak saksi-saksi yang akan mendorong kita untuk masuk ke dalam neraka. Semoga semua saksi-saksi baik ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita masuk ke surga, dan semoga tempat-tempat yang kita pakai untuk maksiat semoga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Pakai sunnah. Salat wajib misalnya di sini, nanti salat sunnahnya geser dikit. Ya, agar apa? Agar memperbanyak saksi-saksi baik. Shallu ala Muhammad. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bidzalik. Karena sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan itu. Jadi habis salat wajib, habis salam jangan langsung disambung sama sholat sunnah, tapi dipisahin dengan zikir, dipisahin dengan keluar masjid, atau dipisahin dengan geser. Makanya kok sholat taraweh, ya habis sholat taraweh kok ada as-sholatu sunnatat taraweh rakaataini jami'atan rahimakumullah, itu sunnah. Ya, agar orang tahu ini bukan sholat wajib, ya terpisah antara wajib dengan sunnah. Ya, antara sholat yang sunnah, ya 2 rakaat terpisah dengan sholat sunnah yang berikutnya. Ini sunnah. Memang Nabi besar Muhammad yang mengajarkan. Ya, kenapa kok itu kalau tarawih kok ada apa? Ada zikir seperti itu? Itu bid'ah itu. Ya, itu mengada-ngada. Bukan mengada-ngada.
Ya, ente kurang baca. Ya. Ini perintah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dikiaskan dengan sholat Jumat ini. Ya, Nabi memerintahkan kalau habis sholat Jumat jangan langsung disambung dengan sholat sunnah, tapi zikir dulu atau bergeser dari tempat semula atau keluar masjid. Ya, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrona bidzalik. Ini adalah perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nusila solatan bi solatin. Jangan menyambung satu solat dengan solat yang lainnya. Hatta tatakallama au takhruja, sampai zikir dulu. Ya, bicara apa ke? Ya, bicara yang baik-baik. Ya, bicara yang baik-baik. Ya, biar aman apa? Udah zikir. Ya, jadi tarawih itu boleh, nggak harus. Wah, ini Bilalnya nggak ada, misalnya dia nggak hafal panjang-panjang. Ya, langsung aja shollu ala Muhammad, boleh. Boleh. Sallallahu ala Muhammad, makanya nggak ada zikir baku. Tiap daerah pasti beda-beda, Pak. Betul nggak, Pak? Beda, tiap daerah tuh pasti beda. Kenapa? Karena memang tidak ada ketetapan baku. Ya, kalau Quran jelas, bacaannya semua sama. Ya. Kalau zikir antara satu sholat dengan sholat yang lainnya, ini dibebaskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya jangan disambung kecuali ada pemisah. Zikir apa kek, baca apa kek, ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Sahih Muslim. Al makna al ijmali, makna secara global. Asyari'ul hakimu yakhsha 'alal awam an tashtabiha alaihim al masalik fayadunnun nafla fardon. Ya, ini agama ini khawatir kalau tidak dipisah dengan ucapan, dengan zikir, ya, atau tidak bergeser tempat. Nih agama khawatir orang-orang awam nanti menyangka ba'diyah Jumat itu termasuk bagian Jumat. Takutnya dia menyangka, oh ini ba'diyah Jumat berarti apa? Masih sholat Jumat ini. Berarti belum selesai. Nah, maka itu Pak, dalam agama ya, Nabi besar Muhammad memerintahkan jangan disambung antara sholat Jumat dengan ba'diyahnya, jangan, tapi pisah dulu dengan zikir, sehingga orang awam tahu bahwasanya sholat yang wajib sudah selesai. Jadi yang punya hajat mau keluar boleh, ya. Kemudian ada yang sakit langsung pulang juga boleh, ya. Yang sehat, yang ada kepentingan, ya, maka sholat sunnah terlebih dahulu, ya. Falidzalika sanna asya'a fil ibadat mura'atan lidaf'il auham wasyukuk. Maka itu dianjurkan diselingi dengan zikir, diselingi dengan pindah tempat. Kenapa? Untuk menghilangkan prasangka dan keraguan. Jadi jangan sampai ada orang yang nyangka bahwasanya sholat Jumat itu nyambung dengan ba'diyah itu adalah sholat Jumat. Jangan sampai ada yang menyangka seperti itu. Atau jangan sampai ada yang ragu-ragu. Ini kita habis Jumatan keluar, kita belum sholat sunnah. Ini kita dosa apa tidak nih? Ini sholat belum selesai apa tidak nih? Jangan sampai ada yang menyangka seperti itu. Jadi dengan selesai Jumat, selesai ibadah yang wajib. Ya. Apa tandanya? Dengan zikir. Ya. Nanti bagi yang mau nambah, monggo silahkan. Itu afdol. Yang nggak mau nambah juga boleh. Itu tidak berdosa. Famin dzalika annahu naha an waslil faridati bin nafilah li alla yastabihal fardhu bin nafli. Ya, dalam hadis ini Nabi besar Muhammad melarang menyambung sholat sunnah dengan sholat fardu disambung dengan sholat sunnah. Jangan, ya, agar manusia tidak menyangka, agar orang awam tidak menyangka fardu itu, sunnah itu adalah fardu. Ya, min dzalika masru'iyatun tahawulil imam an musallahu fil fardi. Maka sunnah dianjurkan habis selesai sholat, imam tuh pindah dari tempatnya. Ya, kan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya, kalau baca la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ini kan dibaca habis subuh sama habis maghrib. Nah, ini jangan geser dulu nih sebelum baca 10.
Ya, tapi zuhur, asar, ya, isya apabila tidak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, itu imam langsung pindah tempat. Jadi jangan ngadep ke sono lagi. Tapi apa? Geser. Ya, geser ke samping. Itu memang ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan seringkali kok tuh imam habis salam kok geser dia ke samping. Memang itu perintah Nabi besar Muhammad agar yang awam tahu, oh, sholat wajib sudah selesai. Jadi kalau dia mau pergi, dia pergi dalam keadaan yakin bahwasanya yang wajib udah kelar. Ya, kalau dia mau keluar dia tidak ragu-ragu lagi. Ya. Bi an yatanaffala fi baiti aw fi makan akhar. Ya, intinya geser tempat atau sebelum nanti mau sholat sunnah, jangan sholat sunnah di tempat, ya, geser ke tempat yang lain. Ya, fiqhul hadis. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Istihbabu faslin nafilah anil faridah. Sunnah hukumnya memisah antara sholat sunnah dan sholat fardu, jangan digabung. Imma bil kalam, bisa dengan zikir, au awit tahawuli ilal makan yang akhar minal masjid, yukthira mawadi asujudih, atau pindah tempat. Pindah tempat agar apa? Semakin banyak tempat-tempat yang kita pakai sujud. Dan ternyata ada riwayat, Pak, ketika seseorang soleh meninggal, itu tempat yang dipakai sujud itu nangis. Tempat yang dipakai sujud itu nangis. Makanya sunnah kita di rumah bikin musola. Ya, Ustadz, ini rumah saya nggak besar, nggak harus besar. Ya, meskipun rumah kita hanya satu petak, bikinnya tempat khusus di pojokan. Ya, gelar itu, sejadah. Ya, meskipun nanti kalau udah selesai sholat, ya kita tutup lagi, nggak ada masalah. Anak main di situ nggak ada masalah. Tapi kita sholatnya selalu di situ. Ya, gelar situ. Ya, pokoknya kita sholat sekitar situ saja dah. Ya, itu ada riwayat ketika seseorang meninggal, maka tempat sujudnya itu menangis. Kenapa? Ya, karena yang sujud kepada Allah sudah tidak ada. Nah, semakin banyak nih tempat yang kita pakai sujud, oh, semakin banyak tempat yang menangis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang soleh wafat, ada ulama wafat, kemudian kita tidak sedih, itu alamatul munafik, itu tanda orang munafik. Ya, jadi kalau ada orang yang baik meninggal, ada orang soleh meninggal, ada ulama meninggal, harus ada perasaan sedih. Kenapa? Ya, dikarenakan ya, dia orang baik, orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat kemarin waktu banjir, ya, itu banjir, ya Allah, ya, hujan tidak henti-hentinya. Ya, kemudian di mana-mana udah banjir. Ini Pelumpang, jalan Pelumpang masih bisa dilalui, tapi daerah Walang ke sana itu udah lumpuh, Pak. Ya, Walang ke sana itu udah lumpuh. Kemudian di Ramayana udah ada pohon tumbang, ya, kena mobil. Ya, di Gading ya udah lumpuh semua dah. Hujan nggak berhenti, campur geledek lagi. Ya, campur geledek, ya Allah. Itu kalau kita lihat pinggiran laut sama daratan udah lebih tinggi mana? Lebih tinggi laut. Ya Allah. Campur petir, campur geledek, ya. Yang maksiat banyak apa tidak? Yang judi banyak gak? Yang riba banyak gak? Yang zina banyak gak? Yang zina bukan hanya muda, yang tua-tua juga zina sekarang. Ya. Yang zikir sama Allah banyak apa sedikit? Yang nangis sama Allah, yang tahajud sedikit, ya Allah. Makanya kalau ada orang soleh wafat, kita wajib sedih. Kenapa? Karena mungkin dengan adanya orang soleh itu, Allah masih menahan, ya, bumi dari goncangannya. Allah masih menahan laut dari tsunami-nya. Ya, Allah masih menahan gunung dari letusannya. Nih, penting adanya orang-orang soleh, sampai ketika orang soleh wafat, itu bumi menangis. Kenapa? Karena apa? Yang menahan bumi dari musibah udah tidak ada, atau semakin berkurang. Karena maksiat, dosa itu mengundang murka Allah. Kalau Allah sudah murka, maka apa? Turun bala yang hancur bukan hanya manusia, binatang, bahkan bumi pun akan ikut hancur. Makanya dia nangis. Ya, makanya dia nangis. Makanya ada riwayat dalam Sahih Bukhari, ya,
Itu orang meninggal imma mustarih wa imma mustarah. Orang yang meninggal ada kemungkinan dua. Ada kemungkinan dia meninggal istirahat, yastarihu min nasabid dunya wa adaha. Ya, dia istirahat dari capeknya dunia, istirahat dari ujian dunia, istirahat dari penyakit-penyakit yang dia derita di dunia, istirahat dari kelakuan-kelakuan yang tidak baik dari keluarganya. Ya, istirahat dah. Dia meninggal udah enak dah. Pindah. Ya, pindah ke taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah gak ngerasa sakit lagi, udah gak susah nyari duit lagi, udah gak ngerasain pusing-pusing lah, lagi udah enak dah berpindah ke taman surga. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua jadi seperti itu, amin. Ya, kemudian apa? Wa imma mustarah. Yang kedua nih, orang meninggal, ya, orang-orang istirahat dari kejahatan dia. Ya, dia meninggal, alhamdulillah, yang rese udah nggak ada. Ya, ini orang bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini, tapi ucapan syukur. Ya, fulan bin fulan wafat, alhamdulillah. Ya, yang rese di kampung udah nggak ada. Ya, yang bikin takut, bikin khawatir di kampung sudah tidak ada. Ya, dia hidup kayak ular, Pak. Ya, orang ini macam-macam. Ya, ada yang hidupnya di dunia kayak ular. Mau tahu ular? Gimana kerjanya ular? Nyakitin. Coba kalau ada ular, takut gak semua? Takut. Ya, ada ular, kepalanya kemasukan kaleng. Ular kepala kemasukan kaleng. Ya, bingung dia dah. Tolongin apa tidak, Pak? Tolongin apa enggak? Ya, bingung kita yang mau nolongin. Ya, bisa jadi nih kalau ada orang jahat, ya mungkin orang mau nolongin, tapi karena kelakuan dia yang suka nyakitin, yang suka dolim, jadi orang mau nolong jadi ragu. Kayak ular yang kepalanya kemasukan kaleng, wah ditolongin matok lagi ntar ini. Nah, makanya nih, ya orang-orang yang jahat, orang-orang yang dolim, ya ini ketika dia meninggal, yastarihu minhul ibad, manusia istirahat. Istirahat dari kejahatan dia, istirahat dari dolim dia, istirahat dari kebohongan-kebohongan dia. Alhamdulillah, yang ngibul sudah tidak ada, tukang nipu sudah kagak ada. Ya Allah, itu paling gak enak begitu, Pak. Ya, ini jangan sampai wafatnya kita jadi kegembiraan buat orang, jangan sampai. Ya, makanya nih ulama ngajarin, ya hiduplah. Ya, ketika kau terlahir di dunia dalam orang-orang semua tertawa, engkau menangis. Ya. Ya, jadilah engkau, ya, lahir ke dunia orang-orang tertawa, engkau menangis. Betul apa tidak, Pak? Ya, bayi lahir orang semua ketawa, bayinya nangis. Ya, usahakan ketika kita meninggal nanti kita dalam keadaan tertawa, melihat keindahan-keindahan surga, orang-orang menangis. Ini jangan sampai kita meninggal orang gembira. Ini bahkan dalam Sahih Bukhari, yastarihu minhul ibad wal bilad wad dawab. Ternyata yang gembira bukan hanya manusia saja, bahkan hewan-hewan pun gembira. Ya Allah, ini kalau ada orang jahatnya, hewan pun gembira, Pak. Ini orang kalau udah jahat, kucing lewat aja dilempar. Kucing lewat disambit. Ya Allah. Ya, bukan dikasih makan, disambit kucing itu. Ada kayak begitu? Kucing lewat disiram pakai air panas. Ya. Akhirnya apa, dia meninggal. Kucing tahu, girang tuh kucing, Pak. Girang tuh kucing, kan kucing juga punya perasaan. Ya, makanya kan ada cerita tuh. Ya, juraganya meninggal, kucingnya ikut ke kuburan, nangis-nangis. Ya, di atas kuburan aja. Kucing juga punya perasaan. Nah, kalau orang jahat meninggal, itu bukan hanya manusia yang gembira, binatang pun ikut gembira. Wal bilad, bahkan nih negeri, ya, bumi ini juga ikut gembira. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi yang memancing kemurkaan Allah. Ya, perbuatan jahat, perbuatan dosa, ya, itu mengundang murka Allah. Kalau Allah sudah murka, yang kena bukan dia doang, semua manusia, binatang, bahkan alam semesta juga ikut hancur. Makanya kalau ada orang dolim wafat, ini alam semesta gembira. Demikian pula kalau ada orang yang baik wafat, alam semesta juga ikut sedih. Shallu ala Muhammad. Maka itu sunnah, perbanyak tempat-tempat sujud, agar nanti ketika kita wafat akan banyak tempat-tempat yang menangis. Ya,
Intinya habis sholat fardu jangan langsung disambung dengan sholat sunnah, akan tapi zikir terlebih dahulu atau pindah tempat. Dan yang paling afdol apa? Pindahnya ke rumah, agar apa? Rumah kita nggak jadi kayak kuburan. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man igtasala thumma atal jum'ata fa shalla ma qaddara lahu thumma ansata hatta yafrugul imamu min khutbati thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyam, rawahu Muslim. Ini perhatikan Pak, ini ada riwayat yang sangat penting. Kenapa? Karena ada saudara-saudara kita yang anti qobliyah Jumat. Ya, nih habis adzan kan sunnah, salat sunnah qobliyah. Banyak nggak yang nggak qobliyah? Banyak. Ya. Kalau yang malas, ya dia kenapa ente nggak qobliyah? Ya udah, anak wajib aja dah. Ya nggak apa-apa. Ya semoga dapat taufik hidayah. Ya diberi semangat juga untuk sholat sunnah. Yang repot ini, ya kalau dia malas, ada harapan Pak. Sekarang nggak qobliyah, mungkin Jumat depan dia qobliyah. Ya, tapi ini kalau nggak qobliyah dikarenakan apa? Keyakinan. Kenapa kamu nggak qobliyah? Ya karena nggak ada qobliyah Jumat. Nah yang begini nih nggak ada harapan kedepannya mau qobliyah. Nah ini perhatikan, ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Ya, Nabi besar Muhammad bersabda, mani kita salah barang siapa yang mandi, ya mandi Jumat sunnah, ya sebelum Jumatan mandi, ya jangan sampai kita hadir Jumat, ya bau ketek, ya hadir Jumat bau badan, ya ganggu yang ada di sampingnya, ya pakai sunnah mandi Jumat, ya sampai-sampai itu dibahas dalam kitab fikih. Itu mulai masuk mandi Jumat dari kapan? Ya, udah masuk dari semenjak subuh. Ya, jadi subuh itu ya habis subuh udah boleh mandi Jumat. Jadi ketika sebelum kerja udah niat tuh Pak, niat untuk mandi Jumat. Nanti pas Jumatan nggak mandi lagi, itu sudah cukup. Memang afdolnya ya, afdolnya ketika kita mau berangkat Jumatan itu mandi. Ya, tujuannya apa? Tujuannya jangan sampai kita hadir Jumat ada bau badan, ada bau yang tidak enak sehingga mengganggu yang ada di sampingnya. Ini apalagi nih Al-Faizin, ruangan ber-AC. Ya, tiba-tiba gimana Pak? Ada yang bau badannya, ya bau keteknya kayak apa tuh ruangan? Jadi nyelekap jadinya. Ya, makanya dianjurkan sebelum Jumatan mandi dulu. Tsumma atal Jum'ata, kemudian datang untuk sholat Jumat. Fasalla ma qaddara lahu. Perhatikan di sini. Datang Jumatan, fasalla ma qaddara lahu. Maka sholatlah. Ya, sholat 2 rakaat. Ini apa? Sholat qabliyah Jumat. Ya. Tsumma ansota, abis sholat qabliyah Jumat, ansota, simak itu khutbah. Ya, jadi ini sholat apa? Sholat qabliyah Jumat, habis qabliyah Jumat, tsumma ansota, simak. Ya, simak khatib berkhutbah. Perhatikan sini kata-kata ansota. Jadi bukan hanya dengar. Kalau dengar itu ya sambil main HP bisa sambil dengar. Ya, atau sambil muter tasbih bisa sambil dengar. Tapi ini bahasanya bukan dengar. Tsumma ansota. Ya, simak. Ya, dengar dan simak. Bahkan tuh dalam hadis yang lain, ya, dalam pelajaran kemarin tuh apa? Orang yang ngobrol ketika Jumat, ya, lagi Jumatan ngobrol. Disebut apa? Himar. Kamathal himari yahmilu asfaro. Ya, itu bagaikan himar, bagaikan keledai. Ya, yang sedang bawa kitab-kitab. Keledai bawa kitab percuma, dia nggak bisa baca, dia nggak tahu isinya, dia nggak bisa ambil manfaat. Yang ada cuma capek doang, ya badannya berat, jalannya jadi pelan. Kenapa? Berat bawa kitab, tapi dia nggak bisa ambil faidah. Sama orang yang hadir Jumat, tapi dia malah ngobrol. Orang hadir Jumat, tapi dia malah main handphone. Orang hadir Jumat, ya, tapi dia nggak nyimak
Apa yang disampaikan khatib kamathil himar, itu bagikan himar, bagikan keledai. Ya, dia cuma capek hadir doang, akan tapi apa? Akan tapi nggak tahu apa yang disampaikan oleh khatib. Makanya apa? Wajib hukumnya mendengar khutbah khatib ketika berkhutbah. Ya, selain khutbah Jumat, dengar ceramah, dengar tausiah, dengar pengajian, hukumnya sunnah. Akan tapi bukan berarti sunnah kemudian kita ngobrol. Ya, ini ngobrol nih lagi pengajian ngobrol nih ganggu orang. Ya, lagi pengajian ngobrol ganggu orang nggak? Ganggu yang di sampingnya atau mau dengerin tausiah. Jadi apa? Yang kedengeran suara dia. Apalagi suaranya kadang sampai ke depan. Ya, yang mau bicara jadi nggak konsen jadinya. Kenapa? Gara-gara dia. Nah, yang seperti ini apa? Kamathil himar, sama seperti himar. Ya, dia nggak bisa ambil manfaat dari hadir pengajian, bahkan dia hadir apa? Ganggu orang. Ya, jadi intinya di sini dengar khutbah Jumat itu wajib. Ya, selain khutbah Jumat hukumnya sunnah. Nah, perhatikan di sini. Ya, dia mandi Jumat, kemudian datang ke masjid, fasalla ma qaddara lahu, salat semampunya, ya 2 rakaat, tsumma ansota, kemudian dia simak khutbah. Hatta yafrugul imamu min khutbati, dia simak sampai imam itu selesai khutbah. Tsumma yusolli ma'ahu, kemudian selesai khutbah dia sholat Jumat bersama imam, ghufira lahu, dia diampuni dosa-dosanya, ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, dari Jumat itu sampai ke Jumat berikutnya. Seminggu tuh Pak diampuni dosa-dosanya. Ya Allah. Ya. Wa fadlu thalathati ayyam, bahkan nggak sampai di situ. Ya, dosa-dosanya diampuni sampai Jumat depan, dilebihin 3 hari. Ya, dilebihin 3 hari. Seminggu tuh berapa hari? 7 hari. Sedangkan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Makanya apa? Cuma 7 hari nambah lagi 3 hari. Bayangin, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Jumat depan, bahkan lebih daripada 3 hari. Ya, al-makna al-ijmali, makna secara global, bayana syari'ul hakimu fadlal jum'ah. Ya, jadi agama ini menjelaskan mengenai keutamaan Jumat. Wa in addaha bi adabiha min asbabil maghfirah. Kalau kita hadir Jumat, menjalankan adab-adab Jumat, kita datang Jumatan, ya, kita sholat qobliyah Jumat, kemudian kita simak khutbah, fain bagi li talibil maghfirah, maka dia berhak untuk mendapatkan ampunan. Ya, maka itu an yuhafidhu alal iktisal. Bagaimana nih? Ya, bagi orang yang mengharapkan ampunan, hendaknya perhatikan. Sebelum Jumatan mandi dulu, wa tabkir ilal jawami, ya. Berpagi-pagi untuk hadir Jumat. Jangan mepet-mepet hadir Jumatnya. Jangan khatib udah berdiri dia baru datang. Ya, semakin pagi dia hadir Jumat itu semakin bagus. Wal insat lil khutbah, kemudian dia menyimak isi khutbah. Wadunu minal imam, dan afdalnya juga dia dekat dengan imam. Ya. Posisi depan itu lebih baik. Bahkan ada riwayat nanti seseorang berjumpa dengan Allah di surga, posisinya tergantung dia hadir Jumat. Nanti kita semua bakal berjumpa dengan Allah. Nah, posisinya tergantung saat kita hadir Jumat. Kalau kita hadir Jumatnya jauh, maka nanti berjumpa dengan Allah juga posisi jauh. Tapi kalau hadir Jumatnya dekat dengan imam, maka apa? Berarti nanti apa? Di surga juga ketika berjumpa dengan Allah itu dekat. Ya, artinya apa? Lebih banyak mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi nih, agar kita mendapat ampunan dari Allah, tadi jaga mandi Jumat, kemudian datang lebih awal, simak khutbah Jumat, dekat dengan imam, kemudian sholat sunnah qobliyah, ya, yafuza bi ajriha, agar kita semua mendapat pahala itu semua. Fa idza qasara fi ada'i syai'in min dzalik lam yafus bidzalikan nasibil akbar minal maghfirah. Tapi barang siapa, ya, yang datang Jumatan dia nggak mandi Jumat, ya, jadi kalau nggak bisa mandi Jumat, mepet waktu, ya, dari subuh, ya, dari pagi udah mandi.
Kemudian dia datang Jumat nggak qobliyah Jumat, datang Jumat nggak nyimak khutbah, malah ngobrol atau malah main handphone, ya, yang seperti ini nggak dapat ampunan. Jadi yang dapat ampunan itu yang bagaimana? Yang menjaga adab-adab Jumat, yang nyimak khutbah itu mendapat ampunan sampai minggu depan, lebih dari 3 hari. Ya, yang nggak nyimak khutbah itu nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu habis. Ya. Fikul hadis, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Insya Allah pelajarannya akan kita lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Bapak-bapak semua, mari kita baca Fatihah. Ya, kita niatkan semoga semua yang menyumbang di Masjid Al-Faizin rezekinya dilancarkan oleh Allah, usahanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala kulli niyatin sholihatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kemarin ya Al-Faizin, Masjid Al-Faizin menyantuni sekitar 80 duafa. Ya, sekitar 80 orang duafa, ya, itu semua pengeluaran habis 8 juta. Kurang lebih 8 juta. Ya, doakan Pak. Ya, semoga ini donaturnya ya semakin maju usahanya, semakin banyak yang menyumbang di Masjid Al-Faizin. Ya, semoga program ini bisa berjalan rutin. Ya, kan yang udah rutin kan yatim nih. Yatim setiap 2 bulan sekali. Ya, alhamdulillah nih, setiap 2 bulan sekali. Ya, ini Al-Faizin menyantuni anak yatim. Itu satu anak yatim sekitar 500.000. Ya. Nah, ini kita ada program. Semoga kita juga bisa rutin juga menyantuni duafa. Ya. Ini ada banyak jumlahnya, ada 80. Ya, ini kalau ya dananya bisa rutin, ya bisa sebulan sekali atau bisa 2 bulan sekali, ini alhamdulillah nih. Ya, maka kita doakan Pak. Ya, doakan semoga yang menyumbang ini bisa rutin. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.